Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari kita menunggu Ustaz akan koreksi surat Al-Imran ayat 156. Surat Al-Imran 156. ينصركم الله فلا غالب لكم
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم بالكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما أمروا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بأمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يستبشرون بنعمة من الله وفضل
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qadir wal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Shallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju majelis yang insya Allah mulia. Karena ini merupakan sebuah majelis yang kemudian malaikat akan menaungi, kemudian malaikat akan turun ketika kita membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sisi kita sudah hadir Ustaz Saifuddin Hadi. Beliau salah satu Ustaz di Madrasah Ma'alim Muhammadiyah di Jakarta, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan memberikan kita ilmu-ilmu, memberikan kita wawasan-wawasan baru, atau mungkin memperkuat wawasan-wawasan kita selama ini yang sudah ada ataupun yang belum ada. Maka oleh karenanya, tanpa memperpanjang waktu, kami serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Saifuddin Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahu azim. Ikhwan ukhti rahmatullah, wabil khusus MC Master of Ceremony. Mari kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kesyukuran kita ini kita haturkan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang baik, yakni suasana majelis taklim atau suasana tawadhu ini. Dengan penuh harapan semoga tawadhu ini kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah, mestinya bagaimana biasanya yang menyampaikan tausiah adalah Al-Ustaz akan seperti, namun karena sesuatu hal di kampungnya baru ada intikhabul umdah, pemilihan lurah atau RT, maka
ta'budu. Hanya kepadanya lah kamu menyembah. Ikhwan Ukhti Rahmatullah, itulah tadi terjemahan secara lafaz dari surat Al-Baqarah ayat 172. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan sebuah seruan, sebuah panggilan. Dalam bahasa Arab ada panggilan yang disebut sebagai huruf nida, huruf untuk memanggil. Ada banyak huruf untuk memanggil, antara lain antara yang lain ayyuha, ada lagi ay, ada lagi ada lagi hayya, ada lagi hayya. Banyak sekali. Jadi kalau Ikhwan Rahmatullah memanggil orang lain dengan itu jadi ya cuma untuk Arab, walaupun cuma itu bagian dari huruf tidak huruf panggilan. Kadang dipakai huruf panggilan itu ya sendiri, kadang ayyuha sendiri, kadang ya ayyuha disatukan. Meskipun sementara dibedakan. Biasanya kalau menggunakan ayyuha itu yang dipanggil itu ada alif lamnya. Tapi kalau yang dipanggil tidak menggunakan alif lam, cukup iya saja. Misalnya saya memanggil seseorang, ya Sholahadin, umpamanya, ya Saifuddin, ya Rasulullah, ya Muhammadu, ya Ali, ya Ustadu. Itu nama yang ya. Tapi kalau menggunakan ayyuha, maka yang dipanggil ada alif lamnya. Misalnya ayyuhan nas, ayyuhal ustad, ayyuhal diri. Dipanggil huruf ya dengan alif lam. Ya al ustad itu tidak pernah ada. Dan di sini dia yang dipakai bergabung dengan ayyuhan sekaligus. Ya ayyuhan. Mungkin ada juga di antara tetangga-tetangga kita yang menggunakan huruf panggilan yang mungkin dia tidak tahu kalau itu huruf panggilan. Misalnya tetangga kita yang mungkin orang Mandarin atau orang Chinese itu biasa menggunakan kata hayya, beli dua buku hayya. Itu contohnya kita bukan hayya, mari. Yang kemudian hayya. Kalau kita mendengar kalau pas umat itu atau pas adzan hayya ala sholat, hayya kita panggilan itu. Ikhwan fillah, setelah kita disuruh oleh Allah SWT, ada yang informasi yang akan Allah sampaikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Mari kita tengok sejenak terjemahan secara umum. Hai orang-orang yang beriman, kulu makanlah oleh kamu semuanya di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadanya, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya saja kamu beribadah atau kamu menyembah. Ikhwan Ukhti Rahmatullah, kandungan ayat dalam tafsir ini saya sampaikan dua tafsir, antara lain tafsir Jalalain dan juga tafsir Tepat. Mari kita sama melihat dalam tafsir Jalalain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah antara makanan yang baik-baik. Maksudnya yang halal. Tapi kadang dua hal itu diungkapkan secara bersamaan. Halalan, thayyiban. Halal
toyib itu bahasa Indonesia juga halal juga toyib. Kadang halal saja dan toyib apa ada? Ada. Nasi yang kita punya dari rezeki kita itu halal. Tapi kalau nasinya nasi yang sudah kemarin, kalau tidak 2 hari, tidak toyib, walaupun itu halal, tapi tidak toyib. Apa ada yang toyib tapi tidak halal? Banyak. Seperti tanda toyib, tapi orang lembut. Tak bilangnya kandangnya ini orang lembut. Ibadah itu halal, namanya toyib, tapi tidak. Yang kita harapkan itu halalan toyib. Mana rozak aku waskurulillah. Tadi di situ menerangkan dari kata-kata toyib yang Allah sampaikan sebelumnya. Mana rozak aku yang kami berikan kepadamu. Artinya yang toiban sudah kami berikan kepadamu itulah yang kamu makan. Washkurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah atas makanan yang diharamkan itu. Ikhwan fillah, Allah dalam ayat yang lain juga diungkapkan ambil yang kata-kata yang senada, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Satu sisi bukan washkurulillah, maksudnya washkurulillah itu washkuru nikmatallah, sama. Washkuru akan nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Ini sudah satu bahwa selama kamu beribadah kepada Allah, tentu selama itu pula kamu harus bersyukur kepada Allah. Dan sebaliknya, selama orang itu bersyukur kepada Allah, tentu dia akan beribadah kepada Allah. Tidak mungkin hanya dipisah-pisah, bersyukur saja tidak ibadah, atau beribadah saja tidak bersyukur, itu tidak mungkin. Keduanya itu paket, satu paket, satu untaian yang harus diselesaikan. Orang yang bersyukur tapi tidak ibadah itu cara-caranya mau ngambil ini orang mau ngambil catok bukan mau kantor catok itu catok itu apa ikan tinggal mau ngambil catok bukan mau catok pakai sabuk tapi tidak pakai celana. Nah, sabuknya kok betul itu alangkah akhirnya bersyukur tapi tidak ibadah, atau beribadah tidak syukur, sama saja. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar hanya kepada yang menyembah. Sementara dalam bahasa Jepang disebutkan Ikhwan Fillah, di dalam ayat ini ditegaskan pula supaya seseorang mukmin itu memakan yang baik-baik, yang halal thayyibah, ma razaqnakum yang diberikan oleh Allah, dan rezeki yang diberikannya itu haruslah disyukuri. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan terima kasih. Terima kasih itu pada dua kata, terima dan kasih. Setelah menerima tidak diberi saja, tidak digendong, tapi juga nanti harus mengganti bukan beri, itu mengganti diberi. Itu arti terima kasih. Terima terus kasih. Kita terima nikmat dari Allah, kita juga mengasihikan, memberikan. Kalau bahasa Bandulnya take and give, itu bukan Bandul di Inggris, itu take and give. Terima kasih. Terima itu yang menerima, kemudian tidak yang memotong. Mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian juga memberikan kepada Allah dalam bentuk kebaktian kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang diberikan
perintahnya itu haruslah disyukuri. Dalam ayat 168 perintah memakan makanan yang baik-baik ditujukan kepada manusia. Ditujukan kepada manusia pada umumnya. Karenanya perintah itu diiringi dengan larangan mengikuti ajaran setan. Sedangkan dalam ayat ini perintah ditujukan kepada orang yang belajar supaya mereka memakan rezeki Allah yang baik-baik tadi. Beribadi mana benar-benar. Sebab itu perintah ini diiringi dengan perintah mensyukurinya. Karena terkait dengan khususan orang-orang. Itulah jemaah Allah, satu uraian dari tafsir apa namanya